Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami kesempatan bisa menikmati ibadah pada sore hari ini. Kiranya Engkau beranugerah di dalam setiap kelemahan, kekurangan kami, keterbatasan kami. Tapi Tuhan, kami rindu Tuhan yang memakai setiap kami bisa terus memiliki hidup yang bermakna. Tuhan, dunia ini terus berjalan dari masa ke masa. Tetapi kami melihat bagaimana dunia yang terus berjalan ini ditopang oleh tangan Tuhan. Dan kami pun mau Tuhan menjadi bagian dari topangan tangan-Mu. Kami mau menjadi bagian dari rencana Tuhan yang indah. Tuhan tolong supaya setiap kami, apapun tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi setiap kami, berkatilah Tuhan agar hidup kami yang sementara ini sungguh-sungguh punya makna di dalam Tuhan. Kiranya Engkau beranugerah dan memperlengkapi kami dengan firman-Mu, supaya perjalanan iman kami bukanlah perjalanan yang dilalui dengan kekuatan kami sendiri, tapi kami bisa melaluinya bersama dengan Tuhan. Kiranya firman-Mu hari ini menguatkan iman kami dan mempertumbuhkan setiap kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, mari kita membuka firman Tuhan. Mari kita melanjutkan eksposisi dari kitab Wahyu. Kita melanjutkan eksposisi dari kitab Wahyu. Sekarang kita masuk ke dalam Wahyu pasal yang ke-10. Wahyu pasal 10, kita membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 terlebih dahulu. Wahyu pasal 10 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Kita sama-sama membaca bagian ini bergantian. Saya akan bacakan ayat yang ganjil. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian bisa membaca ayat yang genap. Wahyu pasal 10. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya yang memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut, dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring, sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangannya ke langit. Dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya, tidak akan ada penunda lagi. Ayat 7 kita baca bersama-sama. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Demikian, sampai di sini dulu kita merenungkan firman Tuhan. Ya Bapak Ibu, ini bagian yang menjadi sebuah interlude. Apa itu interlude? Interlude menjadi sebuah selingan di antara sebuah narasi yang sedang dibangun di dalam kitab Wahyu. Tidak terasa kita sudah membahas dari pasal 1 sampai ke 9 ini, dan masuk sekarang ke pasal 10. Kita sudah membahas 7 gereja, kita sudah membahas 7 materai, dan terakhir kita minggu lalu sudah melihat dari 7 sangkakala, kita sudah masuk ke sangkakala yang ke-6. Ini menjadi sebuah pembahasan panjang yang kemudian kembali lagi ini menyoroti satu periode waktu yang sama antara Tuhan Yesus yang datang pertama kali dan datang nanti akan kedua kalinya. Apa yang akan Tuhan kerjakan? Oh banyak, tentu saja kita sudah melihat ya. Di dalam perjalanan 7 gereja kita melihat apa yang terjadi selama ini. Dalam 2000 tahun yang sudah dilalui, kita bisa melihat jatuh bangunnya gereja. Kita bisa melihat ada gereja yang bangkit dan tidak ada lagi hari ini. Ada gereja yang sampai hari ini terus bertahan dalam segala kesederhanaan. Ada gereja-gereja di bawah pemerintahan Tiongkok yang masih terus bertahan di dalam penganiayaan. Mereka yang berusaha beribadah secara underground, dan di situ mereka juga melihat bagaimana Tuhan terus menopang kehidupan gereja. Ya macam-macam perjalanan gereja. Tapi di sisi lain, setelah kita melihat 7 gereja, kita melihat apa lagi sih yang Tuhan kerjakan. Sekarang
point of view-nya berubah dari 7 gereja, berubah point of view dari 7 materai. 7 materai menceritakan bagaimana Tuhan mengizinkan berbagai malapetaka atau hal-hal terjadi di dunia. Baik hal yang bisa menghibur maupun hal-hal yang mungkin menjadi sebuah kecelakaan atau kekhawatiran, menimbulkan banyak kekhawatiran untuk kita. Misalnya kita 7 materai sudah bahas dunia ini akan ada kelaparan, akan ada peperangan, akan ada penaklukan, ambisi dan sebagainya. Ya, itu yang sudah kita bahas. Setelah selesai 6 materai, ada interlude juga, kita waktu itu ingat ya. Ada interlude antara materai ke-6 dengan materai ke-7. Isinya apa? Antara materai ke-6, kehancuran kosmik, dengan materai ke-7 sebelum dimunyikan, Tuhan sengaja di kitab Wahyu pasal yang ke-7 memberikan sedikit interlude. Interlude-nya apa waktu itu? Interlude-nya adalah tentang 144.000 orang-orang yang dimateraikan oleh Tuhan. Poinnya apa? Di tengah-tengah dunia yang diizinkan akan hancur, akan semakin buruk, tapi Tuhan sudah jaga 144.000. Siapa itu? Itu termasuk kita, dan kitalah yang dijaga oleh Tuhan. Nah, tapi setelah itu lanjut ya, ceritanya semakin meningkat lagi. Sekarang point of view-nya berbeda lagi dari 7 gereja. Sekarang selanjutnya dilihat dari 7 materai. Setelah itu kita melihat point of view yang berbeda dari 7 sangkakala. 7 sangkakala menceritakan apa? Kurang lebih 7 sangkakala menceritakan tentang Tuhan mengizinkan hal-hal yang lebih buruk lagi terjadi pada orang-orang fasik, orang berdosa. Kenapa lebih buruk? Kenapa bisa tahu itu lebih buruk dibandingkan materai? Ada beberapa gambaran yang kita pernah bahas. Di materai digambarkan ada 1/4 gambaran dunia akan hancur, 1/4 apa akan hancur gitu ya. 1/4 akan hancur. Nanti di cerita tentang sangkakala, ceritanya bukan 1/4 lagi, tapi sepertiga bumi akan hancur, sepertiga laut akan macam-macam ya. Nanti Bapak Ibu kalau mau melihat bisa lihat di channel YouTube Gary Malang rekaman-rekamannya. Tapi bagi orang fasik, hukuman Tuhan semakin intens, semakin diintensifikasikan, semakin berat. Sepertiga dari dunia akan hancur. Tapi poinnya kembali lagi, Tuhan tetap tidak izinkan yang 2/3 hancur. Itulah yang hari ini masih ada. Yang ditopang Tuhan tidak akan bisa dihancurkan oleh kuasa iblis. Meskipun iblis pun bekerja atas seizin Tuhan. Ya, itu sangkakala, 6 sangkakala. Dan sebelum kita masuk ke dalam sangkakala ke-7, sekarang kita melihat ada sebuah interlude, yaitu perikopnya judulnya Kitab Terbuka. Tapi sebelum masuk ke dalam Kitab Terbuka, ada tentang 7 guru, 7 guntur yang bisa kita lihat dulu apa beberapa hal yang akan kita renungkan. Ya, hari ini maka kita mau melihat di dalam dunia kita yang penuh dengan ketidakmenentuan, yang kalau hari ini Amerika dan Iran masih kembali berperang misalnya, dan berbagai situasi yang mengkhawatirkan dalam dunia, kita tidak tahu di depan akan terjadi seperti apa. Maka sebuah pertanyaan yang akan kita butuhkan adalah bagaimana kita tetap punya pengharapan dan ketenangan ketika dunia sekitar kita sedang terus berguncang dan semakin banyak ketidakpastian. Apalagi makin banyak ya omongan-omongan in this economy selalu semakin mengkhawatirkan secara perekonomian negara Indonesia maupun ada negara-negara lain pun tidak kalah khawatirnya dengan Indonesia. Tapi bagaimana kita tetap punya pengharapan di tengah-tengah semuanya? Karena ternyata kitab Wahyu sudah berikan jawabannya. Semua goncangan, semua gambaran tentang dunia yang tidak stabil sudah disampaikan. Salah satunya dengan 7 sangkakala. Tapi sekarang interlude ini mau mengajarkan apa? Interlude tentang 7 guru. Maka kita melihat ada 3 poin hari ini. Yang pertama kita perlu melihat dari ayat 1-3 bagian A. Kita belajar bahwa bagaimana kita punya pengharapan. Kembali lagi ayat 1-3 mau mengajarkan kita yang pertama, kita perlu memandang kepada Kristus yang masih bertahta. Tuhan Yesus yang masih bertahta. Ya Bapak Ibu, ada satu pertanyaan yang selalu muncul setiap kali ada masa krisis ya. Setiap kali ada masa krisis. Kita selalu bertanya-tanya siapa yang mengendalikan dunia dan sejarah. Kemarin saya bertemu dengan
seorang dari pelayanan rumah sakit, seorang pasien. Saya kemudian bicara-bicara sama bapak ini, sudah cukup berumur juga, hampir 70 tahun usianya, sudah mengalami asam garam kehidupan, katakanlah seperti itu. Kemudian saat berbincang-bincang, dia ternyata orang yang cukup belakangan ini katanya mau taat beribadah dan dia belajar Alkitab juga, dan saya bicara Alkitab, dia bicara Alkitab juga, dia senang untuk berdiskusi cerita-cerita Alkitab. Sampai kemudian dia bilang ada hal yang lumayan cukup mengejutkan bagi saya. Akhirnya kami terjebak 30-40 menit di ruangan itu. Tapi pembicaraan begitu seru karena dia bilang, iya ini memang dunia ini sudah banyak orang-orang munafik lah gitu intinya. Apalagi banyak juga misalnya hamba Tuhan, katanya hamba Tuhan tapi mungkin hobinya pamer barang-barang mewah misalnya gitu. Jadi intinya dia melihat hamba Tuhan kok bukan hidup sederhana dan lain-lain. Terus saya bawa untuk melihat realita dosa gitu kan, seperti biasa. Dia setuju dan dia bilang, nah itu dia karena Adam dan Hawa itu waktu mereka di Taman Eden, karena Tuhan sudah berikan semua sistem dunia ini, tapi Adam dan Hawa melanggar. Begitu melanggar, ibaratnya seperti dalam tanda kutip, mereka begitu memetik buah dan memakan, itu seperti mereka menekan tombol. Begitu tombol ditekan, semua sistem dunia yang hari ini ada, dunia yang berdosa itu, semua langsung berjalan dengan sistemnya sendiri, dunia yang akan hancur dan binasa, dan Tuhan sudah akan membiarkanlah dunia ini dengan hukumnya sendiri akan membuat manusia semakin lama semakin menuju kepada kebinasaan gitu ceritanya. Saya geleng-geleng ini teologi dari mana gitu ya. Karena gambarannya dia percaya sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, itu sudah semuanya sistem dunia ini sudah diatur Tuhan, dan sistem ini akan membuat dunia ini akan hancur, akhirnya binasa di dalam api neraka. Nah dia bilang cuma orang yang melakukan perbuatan-perbuatan kudus yang akan diselamatkan gitu. Ceritanya gitu, singkat cerita ya. Akhirnya saya ya sudahlah, saya dengarkan aja. Terakhir di doa saya masukkan berita Injil. Tapi seringkali ini gambaran yang ada di tengah dunia kita. Dunia yang bukan seperti dunia Kristen. Ini lebih seperti dunia orang deis. Deis itu berarti mereka percaya Tuhan mencipta. Tapi waktu mencipta, saking sempurnanya ciptaan Tuhan, maka dunia yang sudah dicipta ini bisa berjalan dengan hukumnya sendiri. Hukum alam, hukum dunia, dan seterusnya. Ya, setiap zaman punya jawabannya sendiri terhadap pertanyaan siapa yang pegang kendali sejarah. Orang-orang Yunani kuno percaya nasib manusia ditentukannya oleh takdir. Ya, memang ini juga filsafat stoik percaya, stoicism percaya bahwa manusia destininya, takdirnya sudah ditentukan, sudah tidak bisa diubah lagi. Kita hari ini juga punya gambaran-gambaran seperti siapa sih yang mengatur sejarah. Kalau orang stoik bilang ya udah dewa di atas sana yang mengatur. Hari ini kita mungkin merasa aduh sejarah seperti ditentukan oleh gambaran ekonomi, politik, teknologi, ilmu pengetahuan. Kita sering mengira bahwa semakin majunya suatu peradaban, semakin besar pula kemampuan manusia mengendalikan sejarah. Lalu pada akhirnya satu perang dunia datang, perang dunia yang kedua datang, krisis ekonomi global datang, pandemi datang tiba-tiba. Ya itulah gambaran yang seringkali menghancurkan ekspektasi manusia. Hari ini kita melihat seluruh kecanggihan manusia itu tidak bisa menghilangkan namanya ketidakpastian. Alkitab tidak pernah ajarkan sejarah itu di tangan kita. Dan jangan lupa sejarah juga bukan di tangan iblis, tapi sejarah adalah di tangan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kita masuk dalam ayat yang tadi kita baca ya. Dikatakan di ayat 1, aku melihat seorang malaikat yang kuat turun dari sorga, berselubungkan awan, pelangi ada di atas kepalanya dan mukanya sama seperti matahari dan kakinya bagaikan tiang api. Setelah pasal 9 yang begitu mengkhawatirkan, begitu mendebarkan, sangat kita melihat gambarannya mengerikan ya. Karena kita sudah lihat sangkakala kelima Apolion dan pasukannya, sangkakala keenam juga kita melihat ada gambaran-gambaran yang semakin mengerikan. Kita melihat ada
malaikat-malaikat dan berbagai hal, asap, belerang dan lain-lain ya, belalang, kuda, itu kita sudah bahas. Nah, setelah kita melihat semua cerita mengerikan itu, sepertinya Rasul Yohanes sengaja memberikan sebuah interlude. Supaya apa? Supaya kita berhenti sejenak dari semua rangkaian yang mengerikan itu, karena Tuhan mau menunjukkan. Dia terlebih dahulu sebelum memperlihatkan apa yang akan terjadi berikutnya, dia mau memperlihatkan dulu siapa yang masih memerintah. Maka ini adalah sebuah interlude, bukan sebuah selingan saja. Ini adalah cerita yang sangat penting. Karena seringkali kita hidup dengan berusaha ingin cepat-cepat, ingin mengetahui kronologi, kita digerakkan oleh kronologi. Tapi Tuhan terlebih dahulu mau menyatakan, berhenti dulu sejenak dari semua kekhawatiran dunia ini, karena seringkali kita berusaha cari, oke, selanjutnya apa, selanjutnya apa, selanjutnya apa. Tapi Tuhan sengaja menghentikan ceritanya sejenak supaya kita belajar. Seperti dulu di pasal 7, Tuhan hentikan semua berita buruk supaya kita diingatkan. Ada 144.000 orang waktu pasal 7 yang sudah dimateraikan Tuhan. Tapi sekarang di pasal 10 kembali lagi, Tuhan kembali ingatkan, sebelum kita lanjutkan ke sangkakala yang ketujuh, Tuhan ingatkan ada tangan Tuhan sendiri yang masih menopang dunianya. Ada Kristus yang masih bertahta di dalam semua gambaran mengerikan. Ya, ini gambaran yang Tuhan mau berikan ya. Untuk urutan sangkakala, jeda ini bakal sangat kontras dari semua cerita iblis di pasal 9. Cerita iblis yang begitu mengkhawatirkan, mengerikan, kuda mulutnya berbahaya, ekornya berbahaya. Tapi pasal 10 mengingatkan bagaimana Tuhan sedang menyelamatkan suatu umat bagi dirinya sendiri melalui anak domba. Penglihatan ini mau mengajarkan, meskipun setan sedang mengamuk, sedang terus menjatuhkan banyak orang-orang di dalam dunia, tapi kita melihat Tuhan Yesus yang bertahta, kerajaannya tetap kekal selama-lamanya. Bapak Ibu, kita sedikit lihat lebih jauh ya. Ayat 1, maka dikatakan ceritanya, aku melihat seorang malaikat yang kuat. Ini lumayan itu juga ya, penting juga kata kuat di sini, karena jarang-jarang disebutkan malaikat yang kuat. Hari ini kita melihat malaikat, ya kalau apalagi anak-anak muda, namanya gombal itu begitu bicara malaikat, sesuatu yang sangat indah gitu ya. You are beautiful like an angel gitu kan. Sangat menggambarkan malaikat itu cantik, malaikat itu indah, malaikat itu menyenangkan untuk dilihat. Tapi di sini dikatakan malaikatnya kuat ya Bapak Ibu ya. Gambaran yang sangat berbeda dengan apa yang kita bayangkan. Ini bukan malaikat feminin yang bisa kita kagumi seperti melihat gambaran malaikat Hollywood hari ini. Tapi dia diselubungkan awan, kepalanya ada dilingkari pelangi, wajahnya bercahaya seperti matahari dan kakinya seperti tiang api. Nah, simbol ini semuanya poinnya sama, mau mengingatkan betapa mulianya Tuhan. Dan Tuhan itu memancarkan mulianya kepada malaikat ini. Tuhan itu betapa mulianya, saking misalnya contoh-contoh, Tuhan wajahnya begitu bersinar terang sampai akhirnya nggak boleh ada orang yang bisa melihat wajah Tuhan. Karena itu di sini gambarannya malaikat, ya dia tidak setinggi Tuhan, tapi digambarkan wajahnya juga seperti matahari karena dia mewakili Tuhan. Ya masih banyak simbol-simbol lain dari kitab Wahyu di pasal 1, ada banyak paralelnya. Tapi simbol ini intinya adalah Tuhan yang mulia sekarang mengutus malaikatnya untuk bicara. Dan malaikat ini kemudian katakan di gambaran ayat yang kedua, di tangannya dia pegang gulungan kitab kecil terbuka dan dia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Nah ini yang mau kita lihat yang paling penting ya. Satu kaki di laut, satu kaki di bumi. Kalau diimajinasikan dia berarti punya ukuran yang luar biasa besar mungkin gitu. Dan dalam mitologi Yunani, mereka familiar dengan cerita ini ya. Dalam mitologi Yunani, seorang raksasa bernama Atlas itu diperintahkan buat menopang langit, menopang bola dunia ini, bumi yang bulat itu. Jadi raksasa Atlas ini dia membungkuk seperti itu, dan di atas pundaknya taruh bola dunia yang saat ini kita hidupi gitu. Jadi orang-orang Yunani percaya hari ini kita hidup karena
dunia ini, bumi ini, planet ini ditopang oleh dewa Atlas ini. Nah, tapi di sini gambaran yang kontras diberikan di dalam kitab Wahyu. Tuhan adalah Tuhan yang ketika datang ke dunia melalui malaikatnya, ini utusannya. Utusannya bukanlah utusan yang gambarannya memegang dan menopang seperti raksasa Atlas ini, yang harus membungkuk dan tertekuk di bawah beban bola dunia yang membebani dia. Bukan, tapi Tuhan yang datang ke dunia dengan menginjak kaki kiri di bumi dan kaki kanan di laut. Apa poinnya? Berarti sekarang Tuhan bertahta bukan hanya bagi gereja saja, bukan hanya bagi surga saja di langit, tapi Tuhan bertahta di atas seluruh ciptaannya. Pada zaman itu ya, hari ini juga tentu ya, orang tuh cuma hidup ya kalau nggak di darat, di laut. Orang hidup di darat, di rumah, atau berlayar di laut. Maka sekarang kalau gambarannya malaikat ini injak satu kaki kiri dan kaki kanan sama-sama di laut dan di bumi, berarti Tuhan mau ajarkan, malaikatku masih bertahta di atas semua ciptaan yang ada. Itulah yang dilihat Rasul Yohanes. Kristus bukan hanya gereja, bukan hanya raja atas gereja, bukan hanya raja atas surga, tapi inilah yang malaikat ini digambarkan bertahta di atas semuanya. Nah, satu hal lagi sebelum kita aplikasikan apa yang bisa kita bawa pulang dari perenungan pertama ini. Dan apa yang dikatakan malaikat ini ya, ayat 3 bagian A dikatakan, dia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum, dan sesudah dia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Ya, malaikat ini dikatakan berseru seperti singa yang mengaum. Kenapa harus ada suara singa? Karena sepanjang pasal sebelumnya kita sudah mendengarkan suara-suara yang mengerikan. Kita sudah mendengarkan suara penghukuman, sudah mendengarkan suara peperangan, kita sudah dengarkan suara maut. Dan sekarang Rasul Yohanes menunjukkan waktu malaikat itu datang, kita dipaksa atau diajak untuk bisa mendengarkan suara singa. Suara singa itu berarti suara sang raja, suara Kristus, singa dari suku Yehuda yang sedang berbicara. Bapak Ibu, inilah pesan bagi setiap gereja di sepanjang zaman. Hari ini kita terlalu banyak mendengarkan suara dunia ya, mungkin suara dari media sosial, suara dari pasar, dari politik, dari ketakutan, dari kekhawatiran. Banyak suara-suara yang ada di tengah dunia kita. Tapi ayat 1-3 ini ketika ada interlude tentang 7 guru, pertama-tama Tuhan mau mengajak kita, ayo di tengah-tengah semua malapetaka yang Tuhan izinkan terjadi di tengah dunia, ketika engkau dan saya melihat banyak situasi global yang mengkhawatirkan hari ini, pekerjaan, banyak orang-orang yang mungkin kena PHK, ada banyak orang-orang yang mungkin semakin sulit untuk bisa berbelanja karena ekonomi semakin buruk dan lain sebagainya. Di tengah-tengah semua suara-suara dari dunia, Tuhan mengajak kita mendengarkan suara daripada Kristus sendiri, suara Sang Raja. Hari ini kita diajak untuk menilai Kristus berdasarkan apa yang Dia mau sampaikan. Ketika mata kita hanya tertuju pada apa yang terjadi di dunia, dunia tampak begitu besar dan sepertinya Kristus tampak kecil ya dalam tanda kutip. Tapi bagian ini mau mengajak kita untuk kembali mendengarkan suara dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bagian ini mau mengajarkan kita untuk kembalikan mata kita tertuju kepada tahta Allah seperti di tahta di pasal 4. Pasal 4 kembali mengingatkan kita bagaimana singa dari suku Yehuda itu bertahta di atas segala sesuatu, di atas segala ciptaan, dan dia memerintah selama-lamanya. Maka pasal 10 sengaja mengajak kita mendengarkan lagi suara singa yang ada di tahta itu. Kita diajak lagi untuk mendengarkan suara dari Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah namanya pengharapan orang-orang Kristen. Selama tahta itu tidak pernah terguncang, tidak ada satupun guncangan dunia yang bisa membatalkan rencana Allah ataupun merampas pengharapan dari gereja Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita diperhadapkan dengan banyak situasi. Ya, tentu saja setiap kita melihat ini adalah bagian interlude ya namanya.
Maka di tengah-tengah segala rutinitas kita sehari-hari pun, itu adalah jadi sadar atau tidak, akan banyak suara-suara yang akan terus berbicara kepada setiap kita. Suara kekhawatiran, suara misalnya ketika engkau mungkin pemuda, mahasiswa, mungkin merasa habis ini setelah lulus kuliah mau ngapain, penuh dengan kekhawatiran mungkin. Atau mungkin saya bekerja di dalam situasi ekonomi saat ini, mau bekerja mati-matian pun kadang-kadang kita merasa apa yang kita dapatkan tidak sebanding dengan apa yang kita kerjakan. Atau banyak gambaran-gambaran di tengah dunia ini yang begitu tidak ideal ya. Karena kita selalu melewati hari demi hari terus dengan penuh pergumulan. Kita terus berhadapan dan terpapar dengan apa yang dunia suarakan bagi hidup kita. Kemarin di Pemuda juga, Pemuda sempat membahas mengenai overthinking. Overthinking juga menjadi sebuah fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita dalam berbagai hal. Banyak orang merasa manusia sangat besar pengaruhnya, sangat besar impact-nya, sedangkan Tuhan yang sepertinya sangat kecil gitu ya. Ini tulisan dari seorang bernama Edward Wells, When Man is Big and God is Small. Itu Edward Wells menuliskan satu buku itu untuk mengajak kita jangan takut terhadap apa yang ada di dunia. Seperti kitab Wahyu ini mau mengajarkan kita, ayo setelah kamu melihat semua paparan dari dunia, kitab Wahyu ini ada interlude yang mau mengajak kita berhenti sejenak dari dunia, kita melihat apa yang Kristus mau suarakan dalam kehidupan kita. Sudahkah engkau dan saya selalu memenuhi hati kita bukan dengan suara-suara dari dunia, tetapi dari apa yang Kristus mau beritakan lewat firman-Nya. Hari ini banyak orang-orang di dalam dunia saat ini merasa mungkin burnout, merasa overwhelmed dengan semua apa yang terjadi. Karena mungkin seringkali ya inilah salah satu dampak dari menganggap Sabat sebagai sesuatu yang tidak sepenting itu ya. Kadang-kadang kita merasa wah udah perlu bekerja Senin sampai Senin lagi gitu, bahkan bukan sampai Minggu. Senin sampai Senin lagi perlu bekerja, kalau skip satu hari pun sepertinya merasa aduh ada merasa tidak tercukupi kebutuhan keluarga dan lain-lain. Banyak hari ini dunia menawarkan cara kerja, cara hidup yang akhirnya mengabaikan prinsip penting dari Sabat. Misalnya contoh di antara saya kalau dengar-dengar cerita dulu waktu saya mau lulus dari S1, banyak tawaran-tawaran gitu ya dari teman-teman senior saya yang sudah bekerja. Mereka bilang, wah enak loh jadi alumni, jadi fresh graduate anak teknik, dibilangnya gitu ya. Jadi fresh graduate anak teknik, cari aja kerjaan di Jakarta. Cari kerjaan di Jakarta atau di Cikarang gitu karena UMR-nya cukup tinggi pada waktu zaman saya itu. Tinggal cari kerja di situ, fresh graduate jadi konsultan, nanti udah kerja aja dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggunya ambil lembur juga sekalian kalau bisa gitu. Pokoknya kerja terus, lembur, fresh graduate bisa langsung dapat 2 digit, ditawarinnya gitu ya. Ini kan tawaran yang gak menggiurkan apa buat seorang anak mahasiswa. Fresh graduate dapat 2 digit, itu kan udahlah, banyak mungkin orang-orang langsung udah gak usah pikir-pikir yang lain lagi, ambil aja. Toh cuma lembur, sudah biasa kan lembur waktu kerja, tugas, kuliah dan lain sebagainya. Tapi kan ini gambaran dari dunia kita hari ini ya, sering menawarkan sesuatu yang sepertinya sangat tahu apa yang market sama anak-anak muda atau masyarakat kita perlukan. Ayo kerja saja terus, kerja. Dan dari kerja tanpa henti itulah manusia akhirnya selalu mendengarkan, terpapar dengan dunia, semua cara hidup dunia, cara kerja dunia, cara hierarki dunia, sistem dunia, perekonomian, transaksi dunia, dan lain sebagainya. Tapi interlude ini mengajarkan kita berhenti sejenak dan lihat kembali apa yang Tuhan masih kerjakan. Interlude ini mengajarkan berhenti dari semua suara dunia, suara perang, suara pertikaian, suara peperangan. Tapi berhenti untuk apa? Untuk mendengarkan kembali suara dari sang singa. Singa yang bertahta itu. Kristus yang bertahta di atas segala-galanya. Bapak Ibu, permasalahan tidak
permasalahan ekonomi tidak akan selesai ketika kita bekerja sebanyak mungkin dan akhirnya kita merasa semua hukumnya linear. Semakin banyak kerja, semakin banyak pencapaian. Dunia tidak berjalan sesederhana itu ya. Dan seringkali banyak orang yang akhirnya terus berusaha untuk bekerja tanpa henti, akhirnya juga jadi orang-orang yang overwhelmed karena tidak memberikan waktu untuk jeda sedikit, sejenak, untuk menikmati namanya hari Sabat. Sabat ketika kita datang pada Tuhan untuk beribadah. Ya bukan hanya hari Minggu dalam hari Sabat ya, tapi kembali lagi dalam rutinitas kita sehari-hari pun kita diajak ketika setiap hari kita dari pagi sampai malam kita selalu akan berhadapan dengan apa yang dunia tawarkan. Mari kita mengisi hari kita dengan sebuah kerinduan. Tuhan, saya mau mendengarkan suara-Mu. Melalui firman, melalui doa, melalui disiplin rohani. Ini ajakan disiplin rohani yang sangat baik supaya kita memaintain kebiasaan untuk mencari suara Tuhan melalui firman-Nya. Ini yang pertama ya yang bisa kita lihat. Maka kembali lagi saya simpulkan bagaimana kita bisa tetap punya pengharapan di tengah dunia yang penuh guncangan. Interlude ini mengajarkan kita pertama, mari kita memandang Kristus yang bertahta. Kristus yang bertahta itu mau memperdengarkan suaranya untuk kita dengar. Karena sang singa itu akan menyatakan apa yang dia ingin sampaikan. Ini yang pertama ya. Yang kedua kemudian kita lanjut. Ayat 3b dan ayat 4. Saya akan bacakan kembali ayat 3b dan ayat 4. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Tujuh guru itu gambaran dari malapetaka atau murka yang akan Tuhan datangkan bagi dunia lebih lanjut. Tapi sebelum itu ayat 4 dikatakan, dan sesudah ketujuh guru itu selesai bicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari sorga berkata, materaikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu dan janganlah engkau menuliskannya. Bapak Ibu, ya di sini gambarannya ada sebuah larangan dari Tuhan kepada Rasul Yohanes untuk tidak menuliskan tetapi memateraikan. Poinnya apa? Maka yang kedua ini bagaimana kita bisa mendapatkan pengharapan dan penghiburan di tengah dunia yang penuh guncangan. Tadi kalau pertama kita perlu memandang kepada Kristus, Tuhan Yesus yang bertahta. Yang kedua kita perlu belajar untuk puas pada pernyataan Allah. Puas pada pernyataan Allah. Ada satu dosa intelektual yang secara halus ya hampir dimiliki oleh setiap manusia di dalam dunia. Yaitu ya seringkali manusia ingin menjadi seperti Allah. Dari zaman dulu di Taman Eden itulah dosa pertama manusia bukan? Manusia ingin mengetahui sesuatu yang hanya diketahui oleh Allah. Akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Di situ gambarannya manusia ingin menjadi seperti Allah. Bukan sekadar memiliki kuasa, tapi ingin punya pengetahuan yang terus lebih dan lebih lagi. Sejak saat itu manusia selalu ingin menembus batas dari apa yang Tuhan tentukan. Manusia sepertinya punya kecenderungan untuk tidak puas hidup sebagai seorang ciptaan. Dia ingin mengetahui apa yang Allah ketahui. Dia ingin melihat apa yang Allah sembunyikan, ingin memahami seluruh rencana Allah. Misalnya contoh paling sederhana saja, misalnya setiap kali katekisasi ya ini kelas katekisasi lagi jalan. Gak peduli katekisasinya diikuti oleh jemaat yang dari lahir udah di GRI kah? Atau mungkin jemaat yang dari pindah-pindah dari semua gereja-gereja. Atau bahkan diikuti oleh orang-orang dari agama-agama lain. Gak peduli apapun latar belakangnya. Orang-orang yang ikut katekisasi selalu bertanya berbagai pertanyaan yang intinya satu. Orang ini selamat atau enggak? Orang itu selamat atau enggak? Yudas selamat atau enggak ya? Raja Saul selamat atau enggak ya? Karena dia kan akhir hidupnya bla 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 semua diceritakan. Ini selamat enggak? Itu selamat enggak? Terus bilang kalau orang udah percaya terus dia pindah agama selamat enggak? Kalau orang wah macam-macam skenario-nya ya. Saya merasa kayaknya enggak habis-habis. Orang-orang ini luar biasa sekali ya. Ya inilah orang-orang yang gambarannya ingin berusaha mencari tahu apa yang Tuhan sebetulnya tidak mau ungkap sepenuhnya.
di dalam kehidupan kita hari ini. Keselamatan, selamat atau tidak, itu bukan pertanyaan dan bukan urusan kita sepenuhnya hari ini. Kita bisa tahu dalam batasan-batasan tertentu, dari buahnya lah engkau melihat itu ya, pohon yang baik, yang benar, yang punya pokok anggur yang benar misalnya seperti itu. Dari buahnya terlihat, tapi kepastiannya kita tidak tahu. Dan seringkali bukankah itu yang sering ingin manusia ketahui. Apalagi kalau lihat cerita-cerita lain dalam sejarah. Di Babel dulu manusia ingin mencapai surga dengan kekuatannya sendiri. Manusia ingin jadi mencari nama dan terkenal. Itu kisah Menara Babel. Tidak selesai sampai situ. Zaman kekaisaran Yunani pada zaman dulu, manusia, kita katakanlah Plato, itu mempunyai filsafat di mana rasio sebagai yang paling utama atau sebagai ukuran tertinggi untuk memahami realitas. Orang-orang yang jadi ada, Plato membagi manusia menjadi 3 bagian, dari rasionya, dari hasratnya, gairahnya, dan dari nafsunya gitu ya. Itu jadi di Plato menggambarkan orang yang kastanya paling tinggi di dalam sosial masyarakat itu siapa? Mereka yang selalu mengutamakan atau menggunakan rasionya. Siapa itu? Ya filsuf gitu ya. Filsuf yang selalu kumpul-kumpul, debat teologis, debat filsafat, debat-debat semua. Akhirnya mempertanyakan semua realitas. Inilah orang dengan kasta tertinggi. Itu kan filsafat Yunani ya. Tapi Kristen juga ya pernah dalam masa-masa seperti itu. Enlightenment, abad pencerahan, Aufklärung gitu ya. Itu menjadi zaman di mana rasio juga dianggap bisa sangat diandalkan untuk menjelaskan alam semesta tanpa perlu menjelaskan tentang Tuhan. Ini masa-masa abad pencerahan, abad pertengahan juga. Setelah abad pertengahan lewat, pencerahan terjadi karena melihat, wah manusia makin pintar, ilmu pengetahuan makin canggih. Semua bidang-bidang ilmu pengetahuan, fisika, matematika semakin dikembangkan dengan berbagai penemuan-penemuan rumus dan lain sebagainya. Akhirnya merasa rasio manusia segala-galanya dan bisa jelaskan realita tanpa kita perlu bergantung terlalu banyak pada Tuhan. Hari ini bentuknya beda-beda. Hari ini budaya modern, ya manusia sama ya tendensinya masih ingin mengetahui masa depan, masih ingin mengetahui semua hal yang sebetulnya Tuhan tidak mau ungkapkan secara utuh. Manusia masih berusaha mengendalikan semua risiko, ingin menjawab semua pertanyaan dalam dunia. Karena itu banyak orang hari ini rela belajar membayar mahal untuk ramalan ekonomi kan ya. Ramalan-ramalan atau analisis politik. Rela mencari orang-orang untuk dibayar mahal untuk bisa men-training AI yang sekarang lagi merebak dan luar biasa. Astrologi, bahkan ada paranormal juga, dan kadang-kadang teori konspirasi gitu ya. Kita tahu UFO pernah heboh sekali dan merasa wah orang-orang yang percaya ini punya strata sosial yang semakin tinggi gitu karena merasa bisa mengetahui sesuatu yang tidak diketahui sebelumnya. Kenapa? Karena manusia percaya pengetahuan atau mengetahui sesuatu bisa membuat kita semakin tenang dalam hidup kita. Tapi Alkitab bicara sebaliknya. Pengetahuan yang tidak disertai dengan penyerahan kepada Tuhan, pada akhirnya kita tahu itu cuma menghasilkan kesombongan dan kecemasan lebih besar. Karena manusia dicipta bukan untuk jadi pribadi yang maha tahu. Manusia dicipta untuk percaya kepada pribadi yang maha tahu. Ini beda ya. Manusia dicipta bukan untuk jadi pribadi yang maha tahu. Tapi manusia dicipta untuk percaya kepada pribadi yang maha tahu itu. Maka inilah sebabnya bagian ini sangat penting. Malaikat berseru dan 7 guru itu menjawab. Lalu Rasul Yohanes sebagai seorang nabi, dia melakukan sesuatu yang wajar pada waktu itu. Dari awal dia diminta untuk mencatat. Dia selalu mencatat semua yang dia lihat. Tapi kali ini Rasul Yohanes dibilang, jangan engkau menuliskannya. Selama kitab ini berlangsung, dia selalu menuliskan semuanya, dan kali ini dibilang dia jangan menuliskan. Kenapa? Karena seluruh kitab Wahyu ini sekarang mau menyatakan bagian-bagian berikutnya ada hal-hal yang
Tuhan belum mau ungkapkan. Pernyataan Allah itu cukup, tetapi Tuhan tidak akan berikan semuanya secara lengkap dan sempurna sebelum nanti kesempurnaan itu akan datang. Maka ini sangat penting. Rasul Yohanes tidak diizinkan mencatat semua hal yang nantinya akan terjadi ketika 7 guru itu dan lain seterusnya. Akan terjadi apa saja, Rasul Yohanes berhenti mencatat gitu ya, karena dilarang oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa manusia tidak dipanggil untuk menjadi orang yang maha tahu. Manusia tidak dipanggil untuk merasa terhibur waktu kita lebih tahu dan paling tahu di dalam dunia ini. Tuhan memang menyatakan dirinya. Tuhan menggambarkan dirinya dengan berbagai hal. Kalau tidak, ya kita tidak bisa kenal Tuhan ya. Tapi Tuhan tidak pernah menyatakan seluruhnya sampai tuntas. Karena waktu Tuhan membuka seluruh keberadaannya, ya pada saat itu manusia tidak lagi menjadi manusia. Kita nggak bisa menerima semua wahyu Tuhan secara penuh sampai kita udah kenal Tuhan secara total gitu ya. Gak akan pernah. Kita tidak akan pernah ada dalam keadaan di mana kita memahami Tuhan kita secara tuntas dan sepenuhnya. Ada jarak yang tidak pernah bisa diseberangi antara Sang Pencipta dengan ciptaan. Tapi seringkali, bukankah ini dunia modern yang seringkali membuat kita merasa, ayo cari tahu lebih dalam, cari tahu, seolah-olah kita bisa mengetahui semuanya. Maka itulah sebabnya Ulangan 29 ayat 29 dikatakan hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan. Ada hal-hal yang masih disembunyikan memang. Alkitab tidak mengajarkan kita bahwa segala sesuatu akan dinyatakan. Alkitab selalu mengajarkan ada dua ranah, dua wilayah. Satu wilayah apa yang Tuhan nyatakan, dan satu lagi wilayah yang disebut sebagai ya, rahasia Allah. Dan iman yang benar akan selalu hidup untuk menghargai, menghormati batas-batas apa yang Tuhan nyatakan dan apa yang Tuhan masih sembunyikan. Karena itu aplikasinya bagi setiap kita apa? Hari ini itu sebabnya kita sebagai gereja Tuhan perlu berhati-hati. Kalau kita mengaku bisa mengetahui rahasia akhir zaman. Perlu berhati-hati karena sepanjang sejarah banyak tokoh-tokoh yang bermunculan yang berani mengatakan kapan Kristus akan datang. Kapan. Ada yang akan mengatakan bahkan di Indonesia gitu ya. Tahu dari mana. Alkitab tidak pernah memberikan gambaran seperti itu. Banyak orang berusaha membuat bagan, menghitung angka-angka, ramalan, menghubungkan setiap peristiwa-peristiwa politik dengan kitab Wahyu. Banyak yang seperti itu. Banyak orang-orang berbicara seolah-olah mengetahui seluruh isi Alkitab gitu ya gambarannya. Padahal Rasul Yohanes sendiri pun dia mau mencatat, dia tidak diizinkan gitu ya. Ini apakah lebih tinggi statusnya daripada Rasul Yohanes? Beranikah klaim seperti itu? Rasul Yohanes tidak berani melampaui apa yang Tuhan sembunyikan. Tapi sayang sekali karena hari ini banyak orang Kristen berani mengklaim apa yang Tuhan sendiri tidak pernah nyatakan. Bapak Ibu, inilah gambaran dari ayat yang ketiga dan keempat. Pesan dari kitab Wahyu adalah mari kita sangat berhati-hati membuat prediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Karena seringkali kita mengabaikan sebuah faktor yang sangat penting. Kita hidup di tengah dunia yang sepenuhnya ditopang oleh Tuhan. Banyak orang-orang yang sangat tertarik dengan ramalan-ramalan akhir zaman tentu saja. Tapi meskipun Tuhan sudah mengungkapkan semua yang ingin dia ungkapkan, masih ada hal-hal yang tersembunyi, yang tertutup bagi setiap kita. Kita tidak boleh melampaui apa yang tertulis. Maka mari kita menghargai hal-hal yang masih Tuhan sembunyikan hari ini. Semakin seorang mengenal Tuhan, semakin dia berani berkata, Tuhan aku tidak tahu karena itulah aku bersandar pada Engkau yang maha tahu. Bukan karena malas berpikir tentu saja ya, bukan jadi ekstrim sebaliknya, tapi justru karena dia tahu pikiran kita sebagai manusia adalah pikiran seorang ciptaan dan Tuhan adalah Sang Pencipta. Aplikasinya, bukankah kita seringkali kita marah pada Tuhan waktu kita tidak mendapatkan jawaban yang kita harapkan. Kenapa saya sakit? Kenapa keluarga saya mengalami hal-hal ini, hal-hal itu? Kenapa doa saya belum dijawab? Kenapa Tuhan izinkan penderitaan ini dan lain-lain? Kita mengira bahwa kalau kita
sudah mengetahui semua, sudah mendapatkan semua jawaban dari pertanyaan ini, maka disitulah kita bisa percaya kepada Tuhan, kita bisa beriman dan lain sebagainya. Alkitab justru bicara sebaliknya. Kita justru percaya meskipun pertanyaan-pertanyaan kita belum sepenuhnya dijawab oleh Tuhan. Waktu Tuhan menjelaskan semua rencananya, itu namanya bukan lagi iman ya Bapak Ibu. Kalau kita semua sudah tahu, itu namanya antisipasi, bukan iman. Tapi selama kita berjalan dalam dunia, Tuhan panggil kita untuk hidup oleh iman. Hari ini engkau dan saya masih menghadapi sebuah masa depan yang kita tidak bisa prediksi. Tapi biarkanlah itu tetap menjadi sebuah gambaran yang kita tidak bisa genggam sepenuhnya. Supaya apa? Supaya kita belajar beriman kepada Tuhan. Kepuasan orang Kristen bukan terletak pada kemampuannya membuka semua rahasia Tuhan. Tapi kepuasan kita adalah ketika kita bisa melihat bahwa Tuhan sudah menyatakan semua yang kita perlukan. Untuk bisa mengenal Kristus, untuk bisa hidup setia, untuk bisa sampai kepada kemuliaan. Tuhan sudah sampaikan, Tuhan sudah nyatakan, dan semua wahyu Tuhan itu cukup. Beranikah kita berkata wahyu Tuhan itu cukup bagi setiap kita, dan kita bisa menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Maka pesannya adalah, mari kita fokus mencari apa yang Tuhan nyatakan, bukan apa yang Tuhan rahasiakan. Hari ini ada doa yang belum terjawab, mungkin memang Tuhan belum mau menyatakan itu kepada kita. Mari kita beriman, kita melangkah, kita berdoa, dan kita mencari apa yang Tuhan nyatakan. Apa yang Tuhan nyatakan? Kembali lagi melalui firman Tuhan. Semuanya sudah dinyatakan dalam Alkitab. Waktu kita berdoa, Tuhan aku ingin punya katakanlah misalnya mobil baru, misalnya contoh seperti itu. Ya Tuhan sudah nyatakan dalam Alkitab, tapi Tuhan bukan menyatakan dengan berkata kamu akan dapat mobil atau tidak. Tuhan menyampaikan lewat Alkitab dengan cara apa? Misalnya Tuhan menyatakan melalui pemeliharaan, Tuhan memelihara burung, Tuhan memelihara bunga bakung di ladang. Apakah engkau masih bisa melihat Tuhan memelihara walaupun engkau belum punya mobil? Misalnya seperti itu. Itu kan gambaran yang Tuhan mau supaya kita berpikir lebih jauh. Bukan cuma kita, Tuhan aku ingin A, Tuhan kasih atau tidak, cuma dua pilihan Tuhan gitu ya. Sepertinya kita bisa memberikan batasan pada Tuhan. Tentu bukan seperti itu, tapi mari kita mencari apa yang Tuhan ingin nyatakan, bukan yang Tuhan ingin rahasiakan. Ini yang kedua ya, maka poin kedua ini kita diajak untuk puas pada pernyataan Allah. Ketiga, terakhir, yang bisa kita renungkan dari ayat 5-7. Ayat 5-7 kemudian dilanjutkan dengan bagaimana malaikat itu mengangkat tangannya ke langit, dia bersumpah dan berkata tidak akan ada penundaan lagi. Dan waktu sangkakala berbunyi, maka genaplah semua keputusan rahasia Allah seperti yang telah ia beritakan kepada hambanya yaitu para nabi. Ya, hari ini kita melihat poin ketiga adalah bagaimana kita punya pengharapan dalam dunia yang tidak pasti. Yang pertama, jangan terlalu banyak lihat pada dunia tadi, lihat pada Kristus. Jangan terlalu banyak dengarkan suara dunia, dengarkan suara Tuhan. Yang kedua, mari kita puas pada apa yang Tuhan nyatakan. Jangan berusaha cari sesuatu yang Tuhan tidak nyatakan. Nanti kita kecewa ya. Dan ketiga, mari kita memegang kepastian dari janji Tuhan. Memegang kepastian dari janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, salah satu serangan terbesar terhadap iman kita seringkali ya, iman kita digoncang itu mungkin bukan lewat penderitaan. Ya kadang-kadang kita iman tergoncang waktu kita sakit fisik, sakit secara penderitaan. Tapi kadang-kadang iman kita juga bisa digoncang lewat apa? Lewat yang namanya penundaan bukan? Waktu kita merasa doa tidak dijawab, ya itulah cobaan iman seringkali gitu ya. Atau bahkan sudah terus berharap bisa punya kehidupan perekonomian yang lebih stabil, tapi Tuhan tidak berikan juga, kita merasa, wah Tuhan di mana Tuhan dan seterusnya. Apalagi kalau bicara tentang sakit fisik dan lain-lain. Ketika kita menghadapi penundaan, seringkali itu menjadi tantangan iman yang sangat besar bagi setiap kita. Tapi memang justru itulah yang Tuhan mau ajarkan. Kalau keadilan di dunia ini kita melihat banyak ketidakadilan. Kalau hari ini keadilan langsung ditegakkan sepenuhnya,
Mungkin kita tidak cukup terlatih untuk kita berharap dan nanti pada akhirnya kita memuji Tuhan. Atau kita melihat kalau janji Tuhan langsung semuanya digenapi tanpa ada satupun yang terkecuali, ya mungkin semua orang tidak akan punya iman yang bisa terlalu kuat. Tapi seringkali Tuhan pakai cara-cara yang berbeda. Dia tidak ingin cuma sekedar tujuannya tercapai, keadilannya dinyatakan, dunia jadi dunia penuh kasih. Bukan. Tapi Tuhan juga menggunakan cara-cara ya yang melibatkan penundaan supaya apa? Supaya Tuhan bisa membentuk kehidupan umatnya. Hari ini engkau dan saya masih dibentuk oleh Tuhan. Manusia berpikir biasanya selalu dalam kategorinya kecepatan gitu ya. Kita berusaha, ayo semakin cepat semakin baik. Kita di dalam dunia ini semakin lama semakin serba cepat. Kalau dulu belanja selalu harus keluarin uang, nanti orang yang hitung uangnya kasih kembalian. Sekarang sudah mulai banyak QR, lalu makin ada juga tinggal tap kartu, dulu tap kartu kredit, sekarang debit juga udah bisa tap dan lain sebagainya. Semua semakin dibikin serba cepat. Makanan drive-thru juga, wah semakin bisa dengan sangat cepat. Nah, tapi kemudian kita melihat Tuhan ketika bekerja dalam dunia ini, dia mengatakan bahwa ada waktu yang genap yang akan dia kerjakan. Dalam ayat 7 yang tadi dikatakan, tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Ya, inilah cara Tuhan. Bukan hanya Rasul Yohanes, tapi Rasul Paulus juga menyatakan ada kegenapan waktu yang akan datang. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, tapi sesuai dengan waktu Tuhan. Dan ya seringkali manusia menganggap waktu kita lebih benar daripada waktu Tuhan. Itulah seringkali jadi masalah dalam kehidupan manusia, bukan? Tapi inilah sebabnya sepanjang sejarah kita perlu menjadi orang-orang yang melatih diri untuk menunggu. Israel adalah bangsa yang sangat terlatih untuk menunggu Mesias datang, menunggu Mesias datang selama berabad-abad melalui berbagai pengalaman hidup, menunggu terus-menerus, dan gereja Tuhan juga dipanggil untuk menunggu sampai Kristus akan datang kembali. Bapak Ibu, tapi kalau Tuhan berjanji akan datang, pertanyaannya ya kembali lagi kapan gitu ya, kita selalu bertanya kapan. Bahkan sampai muncul pertanyaan yang sama juga zaman dulu di kisah tentang 2 Petrus, di surat 2 Petrus. Mereka juga belum terlalu lama berpisah dengan Tuhan Yesus. Kita mungkin bisa prediksi sekitar 30-40 tahun. Tuhan Yesus setelah naik ke surga, setelah itu 34 tahun, 40 tahun kemudian jemaat di Asia Kecil, Bitinia, Pontus, Kapadokia dan lain-lain itu di surat 2 Petrus. Mereka juga sudah bertanya pertanyaan yang kita tanya hari ini. Tuhan, kapan Kau datang kembali? Sampai kapan Tuhan kami harus menunggu? Di manakah janji kedatangannya itu? Di 2 Petrus 3 ayat 4. Mereka tidak menyangkal bahwa Tuhan Yesus pernah berjanji. Tapi ada orang-orang di sekitar mereka yang mengejek karena mengatakan, aduh Tuhanmu terlalu lama lah. Tuhanmu kayaknya gak akan datang lagi gitu ya. Dan disinilah janji Tuhan itu akan menjadi janji yang menguji iman kita. Apakah kita percaya dia akan genapi janjinya? Maka sebagai gambaran terakhir dari bagian ini, di sini Rasul Yohanes mengatakan, malaikat itu mengangkat tangan dan tindakan ini jadi sebuah sumpah di hadapan Tuhan. Malaikat itu bersumpah bahwa Sang Pencipta itu, ayat 6 ya, malaikat itu bersumpah, Sang Pencipta Tuhan sudah mengatakan tidak akan ada penundaan lagi. Tidak akan ada penundaan lagi berarti Tuhan betul-betul segera akan datang. Ya, ini ayat yang sudah dibaca 2000 tahun dan memang Tuhan belum datang juga. Tapi poinnya sama. Kita tidak boleh berhenti berharap. Seperti orang 2000 tahun yang lalu, demikian juga sekarang. Dengan demikian, kita belajar bahwa kalau Tuhan yang mulai sejarah, maka cuma Tuhan jugalah yang bisa menutup sejarah dunia ini.
Tidak ada kaisar, tidak ada kerajaan, tidak ada iblis, tidak ada manusia, tidak ada teknologi, tidak ada kekuatan politik, dan tidak ada kuasa apapun yang bisa mengubah timeline-nya Tuhan. Semua itu tidak mungkin bisa diubah karena Tuhan satu-satunya yang mengatur semua yang akan terjadi. Bapak Ibu Saudara, di sini kita belajar bahwa Tuhan tidak pernah gagal menyelesaikan apa yang Dia sudah mulai. Percayakah Saudara bahwa ketika Tuhan memulai sesuatu dalam kehidupan kita, Dia juga adalah Tuhan yang tidak akan pernah gagal menyelesaikannya. Supaya engkau dan saya kembali diingatkan, mari kita bergantung pada Tuhan. Hari ini Tuhan memulai sesuatu pekerjaan yang sudah Dia mulai dalam kehidupan engkau dan saya. Dan seperti gambaran dalam kitab Wahyu ini, Tuhan yang sudah memulai adalah Tuhan yang akan menyelesaikan. Seringkali kita tidak sinkron dengan Tuhan, akhirnya kita mungkin merasa, Tuhan kok hidupku penuh dengan kegagalan. Tidak Bapak Ibu, bukan kegagalan. Tapi mungkin seringkali karena kita melihat keberhasilan kita dengan keberhasilan Tuhan, itu sesuatu yang berbeda. Justru dengan kita semakin mengenal Tuhan, kita semakin bisa peka apa yang Tuhan mau anggap sebagai keberhasilan dalam hidup kita, itulah yang perlu kita pegang juga. Seringkali kalau kita punya tujuan yang berbeda, goal yang berbeda dengan goalnya Tuhan, disitulah kita merasa ini gagal Tuhan. Tapi bagi Tuhan tidak pernah ada satupun yang gagal. Dia yang sudah memulai apa yang baik yang dikerjakan dalam hidupmu, Dia jugalah yang akan menyelesaikannya sampai hari di mana Kristus akan datang kembali. Ini perkataan dari firman Tuhan. Maka sebagai penutup dari bagian ini, kita kembali, interlude ini memberikan penghiburan. Inilah namanya iman. Iman yang bisa melihat apa yang Tuhan lihat. Iman yang mau mengerjakan apa yang Tuhan kerjakan. Iman yang mau melangkah kemana Tuhan mau melangkah melalui hidup kita. Dan karena itulah orang-orang di dalam Ibrani 11 ya, kita bicara tentang iman. Orang-orang di dalam Ibrani pasal yang ke-11, ini disebut sebagai saksi-saksi iman. Mereka adalah orang-orang yang dalam hidupnya mungkin tidak ideal juga. Ada orang-orang dibunuh seperti Habel. Ada orang-orang yang juga bergumul dalam kehidupan mereka. Ada Nuh yang pada akhirnya setelah dia menjadi orang beriman, dia juga hidupnya masih ada keberdosaan. Ada Abraham yang juga dalam hidupnya naik turun. Ada banyak tokoh-tokoh Alkitab dalam saksi-saksi iman, tetapi mereka semua dipuji bukan karena hidup mereka sempurna sepenuhnya, tapi mereka akan dipuji karena dalam kehidupan mereka bisa melihat apa yang belum bisa mereka lihat. Dan mereka berani melangkah dalam ketaatan ketika Tuhan memerintahkan mereka untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu Saudara, inilah pengharapan gereja Tuhan. Kita diajak untuk mengukur kesetiaan Tuhan bukan dengan kalendernya kita, bukan dengan goalnya kita. Kita mengukur hari ini doa kita belum dijawab mungkin, tapi mari kita tidak menjadi orang yang hanyut dalam kekecewaan. Waktu pelayanan belum berkembang dalam beberapa tahun, mari kita jadi orang yang tidak dikuasai dengan keputusasaan. Dan tentu saja ketika dunia makin rusak, mari kita jadi orang yang tidak berpikir bahwa Tuhan hilang kendali. Tapi mari kita melihat pengharapan gereja adalah pengharapan yang bukan cuma sekedar menantikan kapan Tuhan datang, tetapi kita adalah orang-orang yang melihat bahwa janji Tuhan sudah dimulai sekarang. Sekarang melalui setiap kita gereja Tuhan. Mari kita menjadi agen yang juga mewujudkan dunia yang lebih baik. Dunia yang lebih baik di mana Tuhan akan memulihkan keadaan ini. Agustinus mengatakan di dalam bukunya, kalau Tuhan datang hari ini atau besok, aku tidak tahu Tuhan kapan akan datang kembali. Tapi kalau Tuhan akan datang besok, aku akan tetap menabur benih, atau aku akan tetap menggarap ladang. Karena waktu aku tahu Tuhan datang besok, aku tahu bahwa Dia akan memakai semua pekerjaanku dalam rencana kerajaannya. Mari kita menjadi orang-orang yang mengerjakan bagian kita, meskipun saat ini banyak kekhawatiran, tetapi kita percaya bahwa pengharapan kita adalah kepada Tuhan.
Mari kita memandang kepada Kristus yang pertama. Yang kedua, mari kita puas pada apa yang Tuhan nyatakan dalam firman-Nya. Dan yang ketiga, mari kita terus memegang janjinya yang pasti, kekal, dan selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami menjadi orang-orang yang diberikan kekuatan untuk beriman di tengah dunia. Pakailah setiap kami Tuhan, di dalam semua pergumulan-pergumulan kami akan masa depan, akan pekerjaan, tapi izinkanlah kami menikmati sukacita yang daripada Tuhan, melihat bagaimana di tengah-tengah carut-marutnya semua hal yang terjadi dalam dunia ini, tapi kami bisa tetap berharap kepada Tuhan dan melihat bagaimana Tuhan menyajikan sebuah interlude di dalam sejarah untuk kami kembali mengingat Kristus masih bertahta dalam kehidupan kami. Bertahtalah dan memerintahlah Tuhan, dan jangan biarkan kami memerintah diri kami sendiri. Jangan biarkan kami bertindak berdasarkan keinginan kami, keinginan hati kami sendiri. Tapi kiranya kami bisa selalu mengarahkan hati kami, mata kami tertuju pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus, Sang Singa yang telah menang dan bertahta. Kami berdoa. Amin.